Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam sau ketendang semalam. Ini minggu sau lagi kurang bagus ya. Tapi kripto yang ada rezeki. Ini minggu kripto yang kasih rezeki saya ini ya. Kemarin itu di Move dapat, semalam dua-dua saya dapat. Di Crow dapat dikit TP, di Sonic juga dapat dikit saya TP kan. Pagi ini saya lihat Crow mantul balik. Tapi saw yang ketendang, udah ketendang, semalam saya tunggu, wah tiang panjang, sempat ke 3062, terus dia drop, saya lihat mungkin mau drop dulu. Di 3060 saya masuk, 3060 saya masuk, sampai sekarang open, belum saya ini. Ya mudah-mudahan jangan ketendang lah, kalau ketendang lagi, aduh. Dia buat new ATH itu saw ya, new ATH lagi saya cari ini kenapa kok dia ternyata saw menguat itu. Trump ada rencana dia punya emas simpanan mereka ya yang 2.350 juta troy ounce ya, itu mereka hitungkan troy ounce gitu ya. Jadi 2.351 million juta berarti ya. 2.351 juta troy ounce emasnya itu masih dihargai harga lama. Dulu pernah diperbarui 1935 pernah diperbarui dari $20 per troy ounce-nya dinaikkan jadi kalau nggak salah 25 jadi 32 kalau nggak salah gitu ya. Terus tahun berapa ada pernah 3 kali adjust, terakhir itu tahun 70-an kalau nggak salah, 70 something itu harganya terakhir dinaikkan kisaran di 42 dolar, 42,22 dolar per troy ounce-nya. Jadi hitungan dana mereka di emas itu dari 2.351 juta troy ounce dengan harga lama yang masih patokannya 42 dolar 22 sen per troy ounce-nya itu mau dinaikkan, di adjust lagi. Nah, itu ada rencana dia si Trump untuk, karena kalau dengan harga 42 dolar 22 sen dikali 2.351 juta troy ounce, dana yang ada waktu itu sekitar dihitung 11 billion something, ya kan, 11 billion something. Nah, kalau dinaikkan, andai kata dia adjust dengan harga sekarang di 3.000, ya, di harga 3.000, itu maka nilai dari emas simpanan mereka, emas reserve mereka yang sekitar 11 billion itu naik menjadi 764 billion. Ya, 764 billion sekian, andai kata ada rencana dia mau dia adjust. Nah, setelah di adjust harganya, itu mereka akan keluarkan sertifikat goldnya itu dan mereka masukkan ke Fed. Minta Fed hold ini, ya kan, istilahnya kolateralnya dia anggunkan ke Fed, tapi berupa surat ini, surat reserve goldnya yang 700 billion sekian ini ya, supaya Fed kasih dana ke mereka, ke pemerintah gitu ya. Nah, pemerintah rencana pakai 700 itu nutup hutang gitu. Jadi goldnya tetap ada. Jadi ini sebenarnya akal-akalan dari sistem saja sebenarnya ya. Cuma karena mau di adjust begitu, makanya wah goldnya dengar isu yang Trump akan lakukan ini, nah makanya emas melonjak. Karena dengan histori yang ada, Amerika begitu adjust harga, goldnya naik gitu ya. Jadi mereka perkirakan andai kata kedepannya Trump adjust itu gold ke 3.000, maka kedepannya itu gold bisa aja ke harga 4.000
Itu perkiraan mereka, maka gold naik gitu. Tapi ini masih banyak spekulan yang bermain gitu ya, karena ini kan masih ide isunya. Jadi orang udah spekulasi, market maker olah market gitu. Makanya ATH lagi gitu. Nah, semua gua baru tahu ketendang gua. Tapi gua masuk lagi, mudah-mudahan hari ini kalau lihat eventnya ya, kalau lihat event hari ini harusnya ada koreksi gitu. Ya, ya lihatlah nanti. By the way, sebelum kita bahas ke sana lagi, ini lihat market kripto. Gue minggu ini di kripto yang ada rezeki ya. 2 kali short, kemarin short di movement dapat ya kan. Semalam short di Crow sama Sony, dua-duanya gue dapat gitu. Malah di Sau ketendang, 2 kali ketendang. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lah. Nah, ini market crypto sekarang saya buat video drop 1,1%, yaitu di 2 triliun, 83 billion. Volume juga drop hampir 6%. Volume drop 6%, yaitu di 73,7 billion. Dominance menguat, ya, dominance menguat 60,9. Makanya yang lihat market boring gitu. Tapi kalau semalam yang bisa trade dengan short, ya harusnya ada kesempatan cuan lah. Fear and Greed, posisi Fear 33%, altcoin season di 18/100, masih lemah untuk altcoin masih tegenjet, ya. Dan sekarang saya buat video posisi BTC di 86.762. Ethereum di 1999. Ada yang bilang, kok tolong bahas Ethereum. Ethereum gimana? Katanya ada mega Ethereum atau apa. Ya banyak sih isu-isu ini masih di ini kan dari kemarin itu Ethereum banyak yang sero, termasuk anak Trump ya. Ya kalau mega Ethereum mega run saya kurang yakin juga gitu. Ya lihatlah ke depan. Untuk saat ini saya nggak mau ngomong yang hype-hype, yang FOMO. Kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Ini aja stock market udah merah 2 hari ini semenjak Trump naikkan lagi tarif untuk mobil impor, ya. Itu langsung merah lagi. Ini sementara untuk kripto masih ada yang nahan-nahan lah, sama seperti dolar semalam masih ada yang tahan, ya kan. Nah, makanya jadi untuk saat ini nggak ini sih, lihat ke depan lah. Tanggal 2 ini ada keputusan ini juga, tarif mereka tunggu kan. Tanggal 1 juga rada hati-hati, jangan nanti market maker buat April Mop ya. Ada yang tanya juga, kok ini sebenarnya Trump mainkan tarif apa mau buat si Fed cut rate? Nggak ada hubungan dengan cut rate-nya. Untuk dia mau push cut rate, Trump main di bond yield, terutama di 10 years bond itu. Jadi tarif ini adalah salah satu tool Trump untuk lakukan trade war, bukan untuk tekan Fed cut rate, bukan. Ya, salah satu toolnya untuk trade war yang dilakukan. Ini dengan kondisi ini tegenjet, altcoin bisa aja weekend ini kalau malam ini event PC-nya apa ya, mungkin market rada merah ini bisa ya. Kayaknya dengan BTC DOM yang ini saya masih cari hari ini, kalau saya mau trade masih saya cari coin yang mau saya short ini. Jadi kalau kita lihat event semalam, ya seperti saya bilang nggak terlalu drop, dia akan hijau, ya benar. Ternyata di atas sedikit dari forecast-nya kan, yang diperkirakan drop 2,3, GDP-nya terus keluar 2,4. Dilihat hijau, nggak sesuai ekspektasi ya kan. Terus dia punya data gembel juga gitu ya.
Nah, ada kelihatan sinyal sementara market maker tahan US dollar dulu ya. US dollar agak diperkuat kayaknya, ada yang main. Nah, begitu juga malam ini ya. Ini salah satu yang dilihat juga core PCE. Nah, kalau kita lihat core PCE ini jam 8.30 waktu Eastern Time ada mengalami kenaikan yang sebelumnya 2,6, ini 2,7 ya. Terus PCE price indexnya nggak ada perubahan 2,5%, ini juga 2,5% ya. Tapi saya perkirakan kalau lihat datanya kayaknya ada kenaikan memang. Nah, kalau benar core PCE naik ya, kemungkinan price index bisa naik juga. Yang ini dia 2,5%, saya rasa bisa 2,6%. Andai kata benar dia agak naik dikit malam ini, dolar akan menguat ya. Dolar mungkin akan ke 104. Ini dia masih 103,9, hampir dengan kemarin sama gitu ya, masih ada yang nahan. Saya rasa akan naik 104 ke atas. Nah, mungkin gold akan koreksi saat itu. Ini yang saya tunggu. Mudah-mudahan nggak ketendang, saus saya masih open. Ini yang layer 2 saya masuk. Layer pertama udah ketendang. Layer kedua mudah-mudahan jangan ketendang lah. Ya. Nah, juga kalau lihat setelah itu jam 10 juga Michigan One Yes ininya nggak ada gimana perubahan, saya rasa sama. Kayaknya ya dolar akan menguat ya. Jadi kalau dolar dia agak menguat dikit ya kemungkinan sau koreksi. Nah, BTC juga kemungkinan bisa aja lebih turun. Makanya malam ini kayaknya kalau mau scalping trade hari ini kayaknya mencondong juga ambil posisi short sih ya, untuk kondisi kalau lihat event hari ini gitu. Karena kelihatan event 2 hari ini kelihatan dolar ada yang nahan gitu. Data yang keluar juga udah kelihatan agak ketahan nahan dolar gitu. Lagi disetel dolar menguat ya. Ya, buat yang mau scalping, yang udah pulang mudik sampai di kampung nggak ada kegiatan mau scalping ya kan, bisa tuh lihat beberapa ini ya, altcoin yang mau koreksi, kalian cek candlenya lah di time frame kecil ya, dengan BTC dominance yang menguat. Juga event malam ini kelihatannya dolar masih bisa menguat dikit ya. Jadi kemungkinan altcoin lebih kegencet. Kalau BTC agak drop, altcoin bisa aja lebih kegencet. Wih, untung semalam Kronos gua TP. Ini mantul lagi di 11 sen dia. Semalam drop ke 98 sen. Saya udah bilang kan kemarin ini Kro kayaknya mau turun di bawah 10 sen. Ternyata 9 sen, 8 di situ saya TP dapat dikit, lumayan lah. Ya, ini udah mantul lagi 11 sen. Nah, ini mantul 11 sen, ini saya tungguin juga nih Kro. Ini mungkin banyak yang short. Ini bandar dia sorong, biasanya gitu-gitu kan. Nanti ya kempes lagi gitu. Ini boleh dipantau nih, ya. Dipantau nanti sampai kalau lihat ada sinyalnya udah ada dan volumenya udah drop lagi, nah di situ bisa kita masuk lagi ya. Jadi itu kalian pantau candlenya sama volume buat yang mau scalping gitu ya. Jadi itu sih untuk hari ini, nggak banyak yang kita bahas ya. Kondisi semalam GDP nggak tahu gimana. Malam ini PCE, kalau lihat core PCE-nya begitu ya harusnya saya lihat naik PCE. Dia naik mungkin dolar bisa menguat ya. Bisa menguat ya, harusnya malam ini harusnya koreksi ya. Nutup. Terus BTC kemungkinan bisa agak drop lagi nih. Ya. Jadi itu sih
buat ini teman-teman semua yang puasa, semoga kelar, tinggal sisa beberapa hari lagi, dan mungkin hari ini lebih rame lagi yang mudik kan. Ini udah Jumat ya, biasanya weekend yang ada yang kerja kantoran, setelah ini Jumat mungkin baru libur, mereka baru rencana pulang. Saya rasa Jumat ini, Jumat Sabtu biasanya pasti udah rame tuh tol. Hati-hati buat yang mudik, masih saya ingatkan, hati-hati di perjalanan, jangan kebut, jangan paksakan ini kan, utamakan keselamatan, apalagi yang bawa anak-anak keluarga kan di mobil ya. Selamat sampai tujuan. Itu aja doa saya buat cuan-cuan army ya, yang lagi puasa dan akan melakukan ini kedepannya. Tinggal beberapa hari lagi akan menuai hari kemenangan, menyambut Idul Fitri ya. Oke, itu aja video di hari Jumat ini. Juga yang teman-teman yang puasa juga sholatnya jangan lupa, terutama sholat Jumat hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.